Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD. Ya, dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang seperti kita lihat saat ini harga masih terus berlanjut ya melakukan penurunan. Dan untuk saat ini saya akan buatkan update-nya ya, dan kemarin saya sudah buatkan di grup Telegram. Dan kalau kita lihat di sini ya, kondisinya masih dalam posisi uptrend. Walaupun di sini kita lihat terjadi penurunan ya, dan skenario-nya kalau kita coba tarik garis Fibonacci retracement dari area ini ke area hanya, yaitu di 2039, saat ini akan menguji ke zona retracement di 78,60 dan 88,60 ya. Dan hari ini saya baru sempat buatkan video analisa karena beberapa hari ini ada kesibukan. Dan untuk area ini kita akan jadikan sebagai zona buy pertama ya, yaitu di harga 2029 sampai dengan 2027. Kemudian untuk zona buy kedua ini kita ambil di area 2024 dan 2022 ya. Untuk zona buy ketiga kita tempatkan di harga 2018 dan 2016. Dan untuk zona sell 1 ini kita ambil di 2032 dan 2034. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2037 sampai dengan 2039. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 2041 sampai dengan 2043 ya. Oke, jadi ini untuk area pantau kita untuk hari ini, dan skenario-nya di sini kita lihat. Kalau kita perhatikan juga di sini ya, kita coba masuk ke time frame 4 jam. Ini masih terjadi penurunan ya, dimana di sini terbentuk 3 candle, dan untuk pergerakan saat ini masih high risk banget ya, karena banyak shadow yang terbentuk di setiap pergerakan candle, baik itu di time frame 1 jam maupun di time frame 4 jam. Dan kita coba masuk ke time frame daily. Di time frame daily pun sama ya, banyak pergerakan yang membentuk shadow untuk setiap candlenya. Jadi untuk skenario nya jika di nanti penutupan market dia close di area zona B1, maka ini kita bisa jadikan sebagai zona B1 ya, karena ini merupakan area demand juga, yang dimana jika ada penolakan kembali di sini menjelang sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dia bisa saja melakukan kenaikan dengan target kenaikan di zona sell 1, yang dimana untuk melanjutkan kenaikannya ke area zona sell kedua dia harus close di atas dari candle yang terbentuk sebelumnya itu di kisaran 2032 ya. Jadi candle yang terjadi kenaikan harus close di atas dari 2032 untuk melanjutkan kenaikan ke zona sell kedua. Namun apabila candle masih tertahan di kisaran di area ini di zona sell 1, maka potensinya masih akan melakukan penurunan dengan opsi akan terjadi satu S di range zona sell 1 dan zona B1, atau akan breakout untuk menuju ke zona buy kedua ya. Jadi untuk target penurunan jika dia berhasil break di bawah dari zona B1 itu ada di zona buy kedua ya. Kemudian untuk target kenaikan jika dia berhasil break di atas dari zona sell 1, maka target rasionalnya dia akan menuju ke zona sell kedua. Jadi untuk sementara seperti itu untuk opsi kenaikan dan penurunan yang terjadi ya. Jadi ada 3 opsi, dia akan terjadi satu S di area kisaran zona sell 1 dan zona buy 1, atau akan break di zona B1 untuk menuju zona buy kedua, atau dia break zona sell 1 untuk menuju ke zona sell kedua. Kalau kita lihat pergerakan dari time frame weekly saat ini masih, kalau kita lihat ya, ini masih dalam range sideways, dan juga kondisinya juga di sini kita lihat penurunan saat ini bisa saja terjadi sebagai titik koreksi ya, karena di sini kita lihat ada volume candle bullish yang cukup besar, artinya perlawanan bullish masih kuat untuk saat ini. Dan kalau kita lihat juga di time frame 1 jam di time frame daily ini ada potensi untuk
koreksi ya, dan maksimal koreksinya bisa saja dia ke zona buy kedua untuk melakukan kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat juga di time frame 4 jam saat ini berada di titik RBS-nya ya, itu di 2029, dan juga mendekati untuk zona B1 itu mendekati di area exponential moving average atau support dinamiknya ya. Jadi untuk opsi saat ini masih terbilang akan terjadinya kenaikan, dan dimana semalam ada news durable goods ya yang hasil newsnya menunjukkan pelemahan pada indeks dolar, namun ternyata pada pergerakan dari SLSD ini juga mengikuti pergerakan dari indeks dolar yang mengalami penurunan ya. Dan juga kalau kita lihat di beberapa pair GBP USD, dia sempat terjadi kenaikan ya setelah 15-30 menit newsnya rilis, dia terjadi kenaikan cukup signifikan, dan saat ini masih tertahan ya. Ini saya share di grup free juga, ada beberapa juga untuk BTC USD, ini juga saya share di grup forex ya. Ini sudah hampir sempat mendekati area TP1, namun terjadi penurunan kembali ya. Dan kalau kita masuk ke indeks dolar, ini saya akan hapus semua dulu. Kalau kita lihat di sini indeks dolar cenderung terjadi penurunan pada pergerakannya. Kita coba masuk ke time frame weekly. Di time frame weekly juga di sini masih terlihat ada penolakan yang menunjukkan ada potensi terjadi penurunan apabila memang harga tidak mampu untuk tertahan di 103.69 ya. Itu adalah poin penting untuk indeks dolar saat ini ya, di mana di sini kita lihat untuk key levelnya ada di area ini ya, di 103.83, karena di sini ada poin penting harus diraih jika dia berhasil breakout, dan ini ada beberapa area demand yang membentuk di sini dengan pergerakan shadow yang cukup high risk juga ya kalau kita perhatikan. Namun untuk pantauan di time frame 4 jam, jika harga berhasil melakukan kenaikan dan break di atas dari 103.97, maka dia akan berlanjut untuk melakukan kenaikan di area untuk target kenaikan dari indeks dolar ya, di area ini. Ini adalah target kenaikan dari indeks dolar jika dia berhasil break di atas dari 103.98, yaitu menuju ke 104.30 dan 104.42. Jadi seperti itu untuk targetnya. Namun apabila di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga berhasil break di bawah dari 103.70, maka potensi menguji ke 103.43, kemudian retest dan lanjut lagi melakukan penurunan dengan target ke 103. Itulah target dari analisa saya pada indeks dolar untuk persiapan kita hari ini ya. Jadi tetap dipantau untuk teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja update analisa yang bisa sampaikan untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.